Halo adik-adik, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, adakah yang pernah mendengar atau barangkali mengetahui tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Mari kita bahas lebih dalam. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok, maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. PHBS dapat dilaksanakan di berbagai tatanan atau di berbagai tempat. Di antaranya adalah PHBS di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum, dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang utama akan kita bahas adalah PHBS di tatanan rumah tangga. Tahukah adik-adik, ada 10 indikator PHBS pada tatanan rumah tangga. Di antaranya adalah: pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Keempat, menggunakan air bersih. Kelima, mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar. Keenam, menggunakan jamban sehat. Ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Kedelapan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Kemudian yang terakhir adalah tidak merokok. Lalu, bagaimana dengan PHBS di era new normal saat ini? Gambaran PHBS yang harus dilakukan adalah: pertama, mandi. Perilaku mandi menggunakan sabun mandi dan air bersih dilakukan minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan kulit, mencegah penyakit kulit atau gatal, menghilangkan bau badan, dan menghilangkan kuman atau virus. Yang kedua, mencuci rambut. Perilaku mencuci rambut dilakukan 2 kali seminggu menggunakan shampoo dan air bersih. Ini tujuannya untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran dan memberikan rasa segar. Yang ketiga adalah membersihkan hidung. Perilaku membersihkan lubang hidung perlu dilakukan pada setiap kali mandi, guna membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan udara untuk bernafas. Menggosok gigi. Perilaku menggosok gigi dilakukan minimal 2 kali sehari dengan memakai pasta gigi atau odol yang dilakukan setelah makan dan sebelum tidur malam. Telinga juga harus dibersihkan saat mandi. Bersihkan bagian daun telinga ataupun luar telinga. Menjaga kesehatan mata. Perilaku membersihkan mata adalah salah satu upaya menjaga kesehatan mata. Selain itu, kita juga harus memperhatikan intensitas cahaya pada saat membaca. Intensitas cahaya harus cukup terang ya. Jarak pembaca dengan buku sepanjang penggaris, kurang lebih 30 cm. Mencuci tangan. Biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. 5 langkah cuci tangan menggunakan sabun yaitu: 1. Basahi seluruh tangan dengan air bersih dan mengalir. Kemudian yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas dengan air bersih mengalir. Kemudian yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Berikutnya adalah memotong kuku. Perilaku memotong dan membersihkan kuku dilakukan minimal 1 kali seminggu dengan tujuan untuk mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui sisa kotoran yang terselip pada kuku dan jari. Penggunaan alas kaki perlu dilakukan agar kaki tidak terluka atau tertusuk benda tajam. Pakaian harus selalu bersih dan diganti setiap hari. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari penyakit kulit yang disebabkan pakaian basah atau kotor. Makan makanan bergizi seimbang. Perilaku berikutnya adalah menjaga etika bersin dan batuk. Tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau lengan baju dalam. Hal ini agar virus tidak menyebar ke udara dan menular ke orang lain. Segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Dan yang paling aman adalah gunakan masker ketika bersin atau batuk. Nah, ini adalah kebiasaan batuk atau bersin yang salah. Tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin. Membuang ludah batuk di sembarang tempat.
membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat, dan tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Nah, ini salah ya adik-adik. Tips kebersihan yang dapat dilakukan di era new normal adalah cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah menggunakan toilet. Gunakan cairan pembersih tangan bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk dan bersin, atau paling aman gunakan masker. Jaga jarak paling sedikit 1 meter dengan orang lain. Hindari menyentuh wajah. Kemudian bersihkan benda, permukaan, dan alat-alat yang sering digunakan. Dan sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20